Hai sahabat Aurelia Eva, produk makanan kemasan populer ini ternyata mengandung berbagai bahan tambahan. Nah, jumlahnya bahkan lebih banyak dari bahan makanan asli loh. Banyak di luar sana, termasuk kalian, mungkin menggemari salah satu makanan yang dijual di swalayan atau dijual bebas di pasaran. Nah, entah itu produk susu, cabai kering, atau produk lainnya yang pasti kalian biasa konsumsi sehari-hari. Nah, ternyata dalam kandungan makanan itu, pernahkah berpikir kalian sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam makanan kemasan tersebut? Proses pengolahannya? Nah, kali ini saya akan membahasnya mengenai 10 temuan makanan berbahaya yang beredar di Indonesia. Nah, apa saja makanan tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum memasuki pembahasan yang ke-10, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan like videonya. Nah, beberapa waktu lalu beredar video yang diunggah di laman media Facebook. Dalam video tersebut nampak cabai kering yang terlihat habis dijemur. Cabai-cabai tersebut nampak dibiarkan begitu saja tanpa dirawat dan kondisi yang tidak higienis. Bahkan parahnya lagi nih guys, dalam cabai tersebut nampak hewan-hewan kecil berlarian keluar masuk dari gundukan cabai tersebut. Nah, jika dilihat secara seksama, hewan itu adalah anak tikus. Tapi belum diketahui guys pastinya cabai tersebut digunakan untuk apa. Nah, semoga saja bukanlah untuk bahan makanan karena tentu akan sangat menjijikan jika digunakan untuk membuat produk makanan seperti bubuk cabai atau saus cabai. Nah, inilah dia proses pembuatan dari sosis. Awalnya berbagai jenis daging dikumpulkan. Nah, daging yang dipakai bukan daging berkualitas premium. Biasanya ini adalah daging ampas atau sisa di tempat pemotongan hewan. Nah, daging-daging itu digiling menjadi satu, kemudian ditambahkan bahan lain yaitu garam, pati, perasa daging, pewarna, dan pengawet. Nah, adonan yang sudah agak keras itu dimasukkan dalam tong besar. Kemudian diolah lagi menjadi bentuk yang lebih cair. Nah, untuk memberi sedikit rasa manis dan gurih ditambahkan sirup khusus, kemudian ditambah pengemulsi supaya adonan halus, baru kemudian sosis dicetak. Nah, kita tidak tahu ya kondisinya pabrik sosis di Indonesia, tapi seperti inilah kira-kira gambaran pabrik sosis yang ada di perusahaan luar negeri. Mie instan. Nah, kalau kalian anak kos atau yang biasa merantau pasti mengenal jenis makanan ini dan merupakan makanan favorit, ya enggak? Ternyata nih guys, konsumsi mie instan sangat berbahaya lambat laun bila dikonsumsi secara rutin oleh tubuh kita. Nah, kenapa begitu? Nah, mie instan adalah bukan nutrisi yang baik. Nah, kerap disebut sebagai makanan tidak sehat lantaran kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi, namun rendah protein, serat, vitamin, dan mineral. Penelitian telah membuktikan bahwa sering mengkonsumsi mie instan berarti membiarkan tubuh mendapatkan kualitas makanan yang buruk. Lebih jauh lagi nih guys, mie instan dapat menimbulkan risiko sindrom metabolik. Sindrom ini akan meningkatkan kemungkinan Anda terserang penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Selain itu, mie instan adalah tinggi karbohidrat dan sodium natrium, mengandung MSG, dan penggunaan MSG yang berfungsi meningkatkan rasa mie instan menjadi lebih asin, manis, atau asam juga memiliki risiko kesehatan. MSG dapat memicu reaksi alergi dengan gejala rasa sakit pada dada, berkeringat, jantung berdebar, dan sakit kepala. Selain itu juga ternyata kemasan dari bahan mie instan itu menggunakan styrofoam yang mengandung bahan kimia bisphenol A dan dapat mengganggu cara kerja hormon, mempengaruhi perkembangan otak pada bayi dan anak-anak, serta menghambat perilaku dan bagi orang dewasa berisiko meningkatkan penyakit jantung. Beberapa waktu belakangan ini, publik tengah heboh soal isu ikan sarden atau ikan makarel kemasan kaleng yang di dalamnya terdapat parasit cacing. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan awalnya menemukan parasit cacing di 3 merek sarden dan menarik produk tersebut di pasaran. Kemudian, BPOM pun melakukan penelitian lanjutan dan menemukan merek sarden lainnya yang bermasalah. Dari 541 sampel ikan sarden dari 66 merek, sebanyak 27 merek positif terdapat parasit cacing. Ada rinciannya nih guys, adalah 16 merek produk impor dan 11 merek produk dari dalam negeri.
Nah nih guys, baru-baru ini polisi menetapkan seorang tersangka terkait keberadaan pabrik pengolahan kulit sapi busuk. Nah, kulit sapi asal Australia itu diduga dijual ke sejumlah pasar di kota Bandung untuk dijadikan pangan olahan berupa kikil dan kerupuk. Nah, ternyata nih guys, kulit sapi busuk tersebut sebelum diedarkan ke pasar tradisional dicampur dengan cairan hidrogen peroksida agar tetap awet dan mudah untuk dikonsumsi. Nah, tentu berbahaya nih guys bila dikonsumsi, akan menyebabkan iritasi tenggorokan, bahkan dampaknya membuat kejang-kejang. Nah, di sini nih guys, viral juga di media sosial, yaitu juga mengunggah dua foto yang memperhatikan sebuah pabrik saus yang sedang digerebek polisi di Semarang berhasil mengungkap proses pembuatan saus tomat dan sambal yang bahan baku tomat dan cabenya busuk. Nah, para penjual tomat dan cabai tidak membuang dagangannya, akan tetapi dijual ke pembuat saus dengan harga murah. Selain cabai dan tomat busuk, bahan baku lainnya adalah pepaya dan bawang yang juga busuk. Pembuat saus juga menambahkan bahan berbahaya pewarna tembok atau pewarna tekstil bahan pengawet. Nah, selain bahannya tidak layak makan, proses pembuatannya juga tidak higienis. Rumahnya kotor, lingkungannya kotor, cabai atau tomat tidak di blender melainkan diinjak-injak. Bahan-bahan itu dimasukkan ke tong atau drum lalu dipanasi dan akhirnya dimasukkan plastik atau wadah untuk disetor ke pasar atau penjual. Nah, pasti dari kalian sahabat Aurelia Eva banyak yang menyukai jenis makanan ini nih ya. Nah, hanya saja nih guys, di zaman now banyak sekali pedagang yang memakai cara kurang baik untuk membuat gorengannya lebih renyah dan terlihat menarik. Nah, ternyata ada segelintir pedagang yang nakal mencampurnya dengan gorengan plastik. Ternyata nih guys, hasil gorengan yang dicampur dengan gorengan plastik tersebut maka akan menyebabkan kolesterol, berat badan, atau bahkan tekanan darah. Selain itu juga nih guys, dapat mengakibatkan berbagai gangguan mulai dari sakit tenggorokan, batuk-batuk, bahkan hingga kanker. Polisi Indonesia menemukan puluhan kilogram usus ayam yang mengandung bahan berbahaya formalin pada 2015 nih guys. Nah, polisi menyita puluhan ribu ton makanan palsu atau makanan beracun di seluruh dunia tahun lalu, termasuk puluhan kilogram usus ayam yang mengandung formalin di Indonesia. Nah, bahan ini sering ditambahkan ke makanan meskipun sebenarnya pemakaiannya untuk mengawetkan makanan sudah dilarang. Sebagian masyarakat Indonesia pasti mengenal namanya roti canai. Nah, roti ini adalah sejenis roti pipi yang banyak ditemukan di Indonesia dan Malaysia. Cara makan roti canai pun bisa berbeda-beda. Ada yang dihidangkan dengan kari, ada pula yang langsung dimakan nih guys. Ternyata nih guys, roti canai ini pedagangnya langsung menunjukkan cara pembuatnya. Dan ternyata pembuatan roti canai dilakukan di sebuah pabrik tertutup. Nah, jika kalian melihatnya secara langsung, pembuatan roti canai di India bisa jadi tidak akan berselera untuk memakannya. Nah, hal tersebut terungkap dari sebuah media di India yang meliput pembuatan roti canai di sebuah pabrik. Nah, di posisi pertama nih guys, beberapa pekan yang lalu BPOM mempublikasikan bahwa kandungan susu kental manis SKM adalah larutan gula yang diduga sedikit sekali kandungan susunya nih guys. Dalam publikasinya, BPOM menyebut produk susu kental manis yang selama ini beredar justru tidak mengandung padatan susu nih guys. Nah, produk susu kental manis hanya mengandung lemak susu minimal 8% saja, protein NX638 minimal 6,5% dan tidak mengandung padatan susu sama sekali. Nah, bahayanya nih guys, jika susu kental manis rutin dikonsumsi oleh anak-anak, ini dampak bagi kesehatan tubuh sangat riskan sekali, yaitu bisa menyebabkan obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan stroke.